Selamat pagi, sahabat ragam. Siapa yang bisa menyangkal keindahan Indonesia? Bentangan alam dari Sabang sampai Merauke adalah anugerah yang tidak habis disyukuri. Pagi ini, uniknya ragam kuliner dan kerajinan khas di daerah Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sudah disiapkan khusus untuk Anda. Sahabat ragam, Kabupaten Bojonegoro berjarak 110 km dari kota Surabaya. Memiliki luas wilayah lebih dari 2.300 km persegi, 40% luas Bojonegoro adalah hutan jati. Selamat datang di Kota Jati. Dikaruniai kekayaan alam dengan pohon-pohon jati yang begitu melimpah, menjadi selaras dengan hadirnya alun-alun Bojonegoro yang menyerupai hutan kota. Alun-alun yang sejuk dengan dikelilingi pohon-pohon yang besar menjadi payung bagi tempat bermain dan aktivitas masyarakat di jantung kota Bojonegoro ini. Jika kita menelusuri wilayah Bojonegoro, luasnya hutan jati menjadi selimut yang menutupi sebagian besar wilayah Bojonegoro. Begitu luasnya, pohon jati di sini diberikan kode identifikasi untuk menentukan blok-blok hutan jati. Sahabat ragam, kayanya hutan jati di Bojonegoro berkaitan erat juga dengan kekayaan kuliner dan kerajinan di kota Jati ini. Seperti yang bisa Anda lihat pada liputan berikut ini. Tanah Bojonegoro yang subur dan kaya dengan hutan jatinya dapat memicu tingkat kekreativitasan warganya. Hasilnya, olahan kuliner yang unik dan lezat bisa Anda nikmati di kota ini. Seperti olahan berikut ini, sego godong jati belut gimbal, atau dalam bahasa Indonesianya adalah nasi daun jati belut gimbal. Olahan ini memanfaatkan daun jati sebagai media dalam sajian. Sebelum nasi dibungkus daun jati, perlu kita siapkan dulu olahan pendampingnya, yaitu belut gimbal. Sahabat, jangan salah sangka dulu ya. Belut gimbal di sini bukan belut dengan rambut yang tak teratur, melainkan belut dengan rasa yang sangat pedas. Untuk membuat belut gimbal, terlebih dahulu bumbu harus dibuat. Pertama-tama, masukkan ketumbar, lalu tambahkan gula, bawang merah dan bawang putih. Kemudian campurkan cabai merah, cabai rawit, garam dan terasi untuk mendapatkan rasa sempurna. Aduk hingga semua bahan halus. Kini saatnya siapkan belut untuk digoreng. Sambil menunggu belut digoreng, bakar nasi yang telah dibungkus daun jati. Jangan lupa, nasi dibolak-balik agar pembakarannya merata. Sambil menunggu nasi bakar matang, kini saatnya goreng belut dengan bumbu yang sudah halus tadi. Aduk belut dan bumbu hingga merata. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu. Tuang belut gimbal ini ke piring sajian yang telah dihias. Nasi daun jati pun telah matang. Kini sandingkan dengan belut gimbal, belut goreng dan gurami kungkum. Kenikmatan makanan ini sangat pas jika dimakan bersama teman. Aroma khas daun jati menambah sensasi nasi daun jati bakar ini. Nah, sahabat, jika Anda ingin mencicipi nasi bakar daun jati, Anda dapat melangkahkan kaki ke warung tempuran di Dukuh Tempuran, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Soal harga, tak perlu khawatir. Nasi bakar daun jati dapat Anda boyong dengan harga Rp3.000, sedangkan belut gimbal Rp14.000. Jangan lupa untuk menyempatkan diri Anda menikmati lezatnya kuliner ini jika berkunjung ke Bojonegoro. Sahabat ragam, sajian kulinernya kali ini sangat unik namanya. Saat kita membelah lebatnya hutan jati Bojonegoro, kita akan temui tumbuhan yang diolah menjadi kuliner khas Bojonegoro. Sayur boros. Nah, ini yang namanya boros. Tanaman ini biasa banyak ditemukan di semak-semak hutan jati. Warga sekitar biasa mengolahnya menjadi sayur boros. Ini sudah tua. Aromanya tidak sedap, tidak bisa dijadikan untuk sayur. Nah, ini dia yang bisa dijadikan untuk sayur. Ini masih muda, Pak ya? Iya. Yuk kita cari, Pak. Nah, cara pembuatannya, siapkan dulu bahan-bahannya. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan bumbu lainnya. Haluskan hingga merata. Agar menghasilkan rasa yang sempurna, tambahkan juga ketumbar halus dan kencur, lalu haluskan hingga rata. Kini saatnya tumis bumbu dan aduk hingga merata. Masukkan potongan cabai hijau dan cabai merah agar menambah rasa pedas pada sayur. Bahan-bahan yang lain pun siap dimasukkan. Tambahkan potongan terong dan tempe dalam tumisan lalu aduk hingga rata. Kini saat yang paling ditunggu-tunggu. Masukkan akar tanaman boros dan daun boros. Kemudian aduk kembali.
Lalu campurkan ale atau biji buah kelampis dan lengkuas. Agar sayur boros berkuah, masukkan santan dalam tumisan. Tambahkan juga garam dan gula supaya gurih dan lezat. Nah, sayur boros siap disajikan. Aroma sedap sudah tercium. Tak perlu berlama-lama, sayur boros sudah siap untuk disantap bersama keluarga. Agar lebih istimewa, sandingkan dengan ikan asin ya. Lezat. Tak perlu diragukan lagi, keakraban akan semakin tercipta dengan menikmati sayur boros ini bersama keluarga. Sahabat Ragam, jangan hentikan petualangan kuliner Anda ya, sebab Bojonegoro memiliki kuliner tradisional buatan masyarakat Samin yang tak kalah lezat. Untuk menuju ke permukiman masyarakat Samin di Desa Jepang, Kecamatan Margomulyo, dibutuhkan waktu 1,5 jam dari kota Bojonegoro. Berjarak sekitar 80 km, Anda akan melewati kawasan yang dikelilingi hutan jati dan jalan yang tak rata. Sesampainya di sana, kita akan mengetahui proses pembuatan sawut gula untuk santapan dalam tradisi gemblang. Ini merupakan tradisi berkunjung ke rumah-rumah warga seperti hari raya. Sawut adalah makanan tradisional khas Jawa yang berbahan dasar parutan kasar singkong. Sebelum singkong diparut, terlebih dahulu singkong perlu dikupas dan dicuci. Setelah itu, barulah siapkan air untuk direbus. Sambil menunggu rebusan air, taburkan garam pada singkong parut, aduk hingga rata. Lalu tuangkan sedikit singkong parut ke dalam rebusan, kemudian sebarkan gula merah di atasnya. Tutupi gula merah dengan menaburkan singkong parut lagi. Rebus singkong parut hingga 15 menit. Sambil menunggu singkong matang, parut kelapa untuk disajikan bersama singkong parut. Kalau sudah siap, kini saatnya memberi alas berupa daun pisang pada cetakan sawut gula. Singkong telah matang, saatnya diangkat dan dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kerucut. Akan terlihat beberapa bagian berwarna coklat akibat gula mencair pada sawut gula yang telah matang. Sawut gula telah dimasukkan ke wadah, saatnya tutup wadah dengan daun pisang. Setelah itu dibalik. Sawut gula berbentuk kerucut seperti nasi tumpeng pun telah tercipta. Sajikan sawut gula bersama parutan kelapa di sekelilingnya. Sawut gula sangat digemari oleh anak-anak. Mereka pun diajak berkunjung ke rumah pembuat sawut gula untuk mencicipinya. Setelah tiba, mereka langsung membuat pincuk daun pisang untuk alas sawut gula. Tak perlu menunggu lama. Dalam nuansa kebersamaan, sawut gula dapat langsung dinikmati. Potongan sawut gula ini terasa legit dan manis di lidah. Begitu menggoda bagi siapapun yang menikmatinya. Penasaran untuk mencoba? Sahabat Ragam, berkunjung ke Bojonegoro, Jawa Timur belum pas rasanya kalau tidak menikmati kuliner ikan dari Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro. Ini dia, ikan jendil. Ikan sejenis patin ini memiliki kulit berlendir. Berbeda dengan patin, ikan jendil memiliki bentuk yang lebih kecil, memanjang, dan warna yang lebih cerah. Di pasar tradisional Bojonegoro, ikan jendil banyak dijual. Banyak masyarakat yang membelinya untuk dijadikan olahan yang lezat. Memiliki daging yang empuk dan duri yang tak terlalu banyak, menjadikan ikan jendil ini sebagai santapan yang nikmat. Penasaran seperti apa olahan ikan jendil ini? Yuk, kita simak informasinya. Olahan ikan jendil berikut ini bertaburkan rasa asam yang didapatkan dari racikan bumbu rempah-rempah dan daun kedondong. Pertama-tama, campurkan rempah-rempah berupa ketumbar, kemiri, dan rempah-rempah lainnya bersama garam, gula, dan merica. Haluskan semua bahan hingga merata. Setelah itu pindahkan ke wadah, dan kini saatnya menumis bahan-bahan tadi. Sambil mengaduk tumisan, masukkan potongan cabai dan tomat. Untuk kuah dalam olahan, tuangkan kaldu ayam ke dalam tumisan, lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata. Sebagai pencipta rasa dalam olahan, barulah tambahkan garam, gula, penyedap rasa, dan merica bubuk. Sambil menunggu tumisan mendidih, saatnya mengolah ikan jendil. Potong kecil-kecil ikan jendil, baru masukkan ke dalam tumisan yang telah mendidih. Aduk tumisan, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis sebagai penambah cita rasa. Agar olahan menjadi sedap, masukkan daun salam dan serai. Aduk, kemudian campurkan bahan utama pencipta rasa asam, yaitu daun kedondong. Sambil diaduk, aroma sedap asam-asam ikan jendil daun kedondong pun mulai tercium.
Untuk memastikan rasanya, cicipi kuah asam ikan jendil daun ini. Benar sekali. Rasa sedap dengan rasa asam pun mulai terdeteksi. Kini saatnya sajikan asam-asam ikan jendil. Sekilas olahan ini terlihat seperti soto bersantan ya. Sajian sedap dan cantik ini dijamin membuat semua orang yang melihatnya tergiur. Terpukau dengan kecerahan kuah kuning dari asam-asam ikan jendil daun kedondong? Jangan berhenti sampai di situ, sebab dengan kuah berwarna gelap pun, olahan ikan jendil tetap akan membuat Anda terpesona dengan sajian sedapnya. Ini dia, ikan jendil masak kluwek. Tidak hanya tercipta dari kluwek, olahan ini menggunakan campuran rempah-rempah sebagai kombinasinya. Campurkan bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, dan garam. Dan kini saatnya campurkan bahan utama yang membuat khas rasa olahan ini, yaitu kluwek, kemiri, dan ketumbar. Haluskan hingga merata, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Barulah mengolah ikan jendil dengan memotong-motongnya. Saatnya menggoreng ikan jendil, kemudian campurkan bahan yang telah dihaluskan tadi. Tambahkan santan untuk menghasilkan kuah dalam olahan ini. Aduk santan dan tumisan ikan jendil hingga merata. Alhasil, kuah pun menjadi berwarna gelap akibat bercampur dengan bumbu kluwek. Tunggu olahan hingga mendidih, barulah ikan jendil masak kluwek pun siap diangkat dan disajikan. Hitam manis. Kata seperti itulah untuk menggambarkan rasa olahan ikan jendil masak kluwek ini. Olahan yang memikat dengan balutan kuah berwarna gelap membuat siapa saja ingin merasakannya. Anda tertarik mencicipinya? Sahabat Ragam, olahan ikan jendil kali ini menggunakan bumbu khas Jawa Timur. Ini dia, ikan jendil bumbu rujak. Sebelum bumbu rujak tercipta, ikan jendil harus diolah terlebih dahulu. Potong-potong ikan jendil lalu digoreng. Balik-balik ikan hingga matang, kemudian angkat. Kini barulah bumbu rujak diracik. Pertama-tama campurkan gula, penyedap, garam, bawang, dan rempah-rempah lainnya. Haluskan semua bahan hingga merata, kemudian tumis semuanya. Aroma sedap khas bumbu rujak pun mulai tercium. Sekarang saatnya taruh ikan jendil yang telah digoreng bersama semua bahan yang ditumis. Campurkan sedikit kaldu ayam dalam tumisan agar terasa gurih dan sedap. Untuk memastikan rasa benar-benar pas, cicipi dulu kuahnya. Tambahkan gula agar tercipta rasa manis. Lalu tambahkan potongan tomat ke dalam tumisan. Aduk semua bahan dan taburkan daun kemangi ke dalamnya. Nah, ikan jendil bumbu rujak pun siap disajikan. Kelihatan segar ya dengan kuah berwarna kemerah-merahan. Penasaran ingin mencicipi 3 olahan ikan jendil yang begitu memikat? Tunggu apa lagi? Saat berjalan-jalan menyusuri kota Bojonegoro di Jalan Untung Suropati, kita dapat menikmati ketiga olahan ikan jendil ini di rumah makan Javanila. 3 sajian olahan ikan jendil telah dihidangkan. Tak perlu berlama-lama. Kini saatnya segera menyantapnya. Ikan jendil bumbu rujak ini memberikan sensasi yang menyegarkan dengan rasa pedas dan gurihnya. Kesegaran dari ikan jendil bumbu rujak ini menjadi selaras dengan mencicipi ikan jendil masak kluwek. Olahan yang memberikan cita rasa pedas dan hangat di tubuh akibat rempah-rempah yang digunakan. Rasa pedas pun diikuti dengan menyantap asam-asam ikan jendil bumbu kedondong. Rasa pedas bercampur gurih dengan tambahan rasa asam mampu menghipnotis penikmatnya dengan sejuta kenikmatan dari ketiga olahan ikan jendil ini. Tunggu apa lagi? Anda harus mencoba olahan ikan jendil ini jika berkunjung ke Bojonegoro. Anugerah Bojonegoro memiliki kekayaan hutan jati dapat dijadikan potensi tersendiri bagi warganya. Sebab kayu pohon jati dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan hingga peralatan rumah tangga yang bernilai jual tinggi. Di Bojonegoro sendiri, sentra produksi kerajinan kayu jati banyak bertebaran. Seperti di Jalan Raja Wali, Desa Bandar ini, dengan salah satunya hasil kerajinannya yaitu susunan tempat gelas yang menarik. Sebelum menjadi tempat gelas, terlebih dahulu buat gambar desain di atas kayu jati dengan cetakan. Lubangi bagian tengah kayu jati yang sudah didesain dengan bor.
Tambahkan besi di pinggir bor untuk membuat lubang pada bagian tengah kayu. Nah, sahabat, lubang inilah yang digunakan untuk memasukkan gelas. Kini saatnya potong kayu jati dengan mengikuti desain. Dengan menggunakan mesin pemotong, desain tempat gelas ini terlihat rapi. Setelah itu, saatnya melubangi bagian pinggir kayu. Lubang ini akan digunakan untuk memasukkan batang kayu sebagai pondasi. Haluskan bagian pinggir kayu dan permukaannya, kemudian amplas bagian pinggir lubang. Terlihat mengkilap, olesi pelitur sebanyak 2 kali. Barulah jemur selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu pelitur kering, saatnya potong pendek rantai besi kecil ini. Rantai besi ini digunakan untuk menyambungkan alas tempat menaruh gelas dengan tempat memasukkan gelas. Sambungkan kaitan besi dengan rantai kecil pada bagian ujung rantai. Untuk menyambungkan bagian alas dengan tempat memasukkan gelas, buat 3 lubang pada kayu jati berbentuk bulat untuk menempelkan kaitan besi. Kini saatnya sambungkan alas untuk menaruh gelas dengan tempat memasukkan gelas melalui kaitan rantai kecil. Proses terakhir, barulah susun tempat menaruh gelas dengan memasang pondasi. Pondasi telah terpasang, saatnya susun 4 tempat gelas dalam satu kelompok. Lalu susun tempat gelas menjadi 3 tingkatan. Alhasil, tempat menaruh gelas seperti ranting yang bercabang ini pun telah tercipta. Dalam satu batang pondasi, 12 gelas kecil dapat ditaruh. Jika Anda tertarik, Anda dapat memboyong kerajinan ini dengan harga Rp70.000. Tidak terhenti pada kayu jati. Bahan untuk pembuatan kerajinan di Bojonegoro dapat juga menggunakan kayu yang lain seperti kayu dari batang pohon nangka ini. Nah, sahabat, batang pohon nangka ini dapat disulap menjadi wayang tengul dengan berbagai karakter tokoh. Wayang tengul merupakan kesenian tradisional khas Bojonegoro. Untuk membuat wayang tengul, pertama-tama potong batang pohon nangka sesuai dengan ukuran yang digunakan, lalu bersihkan kulitnya. Kayu batang pohon nangka akan terlihat cerah. Batang pohon nangka yang telah bersih kemudian diukir secara 3 dimensi membentuk bagian kepala. Ukiran-ukiran yang begitu detail lama-kelamaan membuat bentuk kepala mulai tampak jelas. Bagian leher wayang pun mulai tercipta lewat ukiran. Bentuk kepala sudah tampak jelas, saatnya bagian belakang kepala wayang yang menggunakan blangkon mulai didesain. Setelah itu barulah bagian belakang kepala wayang siap diukir. Ini saatnya mendesain bentuk wajah wayang, lalu ukiran membentuk mata, alis, hidung, dan mulut pun siap dibuat. Ukiran bagian kepala telah selesai dengan bentuk wajah yang jelas. Saatnya haluskan ukiran bagian kepala wayang dengan amplas. Kemudian ukiran kepala wayang pun siap dicat. Pengecatan pertama harus menggunakan cat dasar berwarna coklat. Cat dasar telah merata, lalu jemur bagian kepala selama kurang lebih 15 menit. Setelah cat dasar kering, barulah bagian kepala wayang dilapisi cat berwarna putih. Pada tahap akhir, pengecatan bagian kepala dengan eksplorasi warna siap dibuat. Alhasil, wayang tengul pun mulai tercipta. Sahabat Ragam, dilihat dari bentuknya, wayang tengul sama seperti wayang golek dari Jawa Barat. Namun pementasannya wayang tengul berbeda dari wayang golek. Salah satunya adalah penggunaan gunungan wayang tengul yang terbuat dari bulu burung merak. Pementasan wayang tengul menyajikan cerita Panji. Bahkan unsur humor pun dapat dimasukkan dalam cerita. Dengan diiringi oleh gamelan pelok selendro dan alunan tembang Jawa yang dinyanyikan sinden, pementasan ini terlihat sangat menarik. Sahabat Ragam, di Bojonegoro, pembuatan wayang tengul merupakan sebuah kerajinan yang menjaga kearifan lokal, terutama dalam bidang kesenian. Karena pementasan wayang tengul biasa dijadikan hiburan untuk mengisi acara pernikahan. Sesuatu yang harus tetap kita jaga pastinya. Terima kasih Anda masih bersama Ragam Indonesia. Sahabat Ragam, itu tadi sekelumit tentang penelusuran beragam kuliner dan kerajinan yang ada di bumi Bojonegoro. Demikian info yang bisa kami sajikan pagi ini, dan semoga dapat menambah dan memperkaya wawasan pengetahuan Anda. Saksikan terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai dengan Kamis pukul 5.45 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas.